Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Horor. Balik lagi, Biru datang ke sini menemani Bro Ayung yang sebelumnya bareng Bro Labib ya, Bro Ayung ya. Ya kayak gitulah, seling-seling lah kayak gitu. Tadi cukup fresh juga habis ngedengerin musik-musik dari lama ya. Eden Bridge ya. Ya, ada Eden Bridge, ada Iron Maiden yang pertama kita dengerin tadi, terus sempet dengerin ada black metal Dissection sama ada Amorphis, macam-macam pokoknya. Masa lalu barangkali kawan-kawan ada yang tahu, kita bakalan nyambung ngobrolin masalah ini. Sampai segini ya. Tadi ada juga Cannibal Corpse sempat diputar, Dying Fetus itu yang dari cadas-cadasnya ya. Betul. Ngeri-ngeri pokoknya. Oke, langsung aja Bro Ayung, monggo waktu dan tempat. Tadi cuman ini doang ya. Intermezzo doang. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Intermezzo sedikit tapi bikin kayak kita ke bawah lagi ya. Kita semangat gitu, kita balik semangat, refresh ya. Oke, tanya apa kawan-kawan dulu Mas Bi, monggo diunjuk. Lo kirain kopi Bi? Putih dulu nanti. Tanya apa kawan-kawan dulu Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentu kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua di acara Ngobrol. Ya. Acara yang katanya ditunggu-tunggu. Betul banget. Ada aku, ada Mas Biru di sini. Ya. Beliau kembali hadir. Menemani. Monggo yang mau kangen-kangenan katanya rindu sama beliau. Halo. Hadirkan utuh package itu. Ya Bi ya. Kita mau cerita ya Bi. Iya. Aku lagi-lagi karena ditinggal dirimu beberapa kali ya rada grogi Bi terus terang. Tapi coba tetap iskan demi sebuah cerita ini. Tapi udah fresh tadi dengerin musik-musik ya. Oke. Ya. Kesel cerita boleh Bi? Boleh. Mau cerita juga. Boleh, mau kagak juga ya? Jangan gitu. Iya. Jadi begini Bi, ada sebuah kisah yang pengen tak share ke kawan-kawan. Tentu horor mungkin tapi ya. Kisah ini kisah masa lalu Bi. Lagi-lagi aku ngalamin. Kisah masa depan itu agak susah diceritakan. Kisah masa depan sangat sulit. Jadi kita cerita yang masa lalu aja. Ngarang banget gitu ya kalau masa depan. Kisah masa lalu ini kejadiannya di saat lulusan SMA mungkin tahun berapa ya? 2001 kayaknya. 2001 kemudian jenengan mungkin kuliah, aku enggak waktu itu. Ada pending segala macamnya lah. Kemudian aku lebih cenderung hari-harinya tak isi buat gonjreng-ganjreng sama teman-teman. Waktu itu kan kembali lagi temen-temennya musik. Iya, betul. Ya kan, semua yang kau ajarkan dulu tak terapin. Ya kan, belajar musik metal dan lain diselingi dangdut tentu Bi. Karena tongkrongan, biasa gonjreng-ganjreng. Itu kan, itu akarnya tuh dari situ. Iya. Metal dulu, blenger, kemalamannya sono dangdut. Begitu ya. Jadi saat itu di Tumariti sana di kampung aku itu ada sebuah kejadian yang bisa dibilang mencekam karena bukan cuman kemunculan kayak misalnya sosok ini sosok itu sering di sana waktu itu ya sejak zaman aku kecil sampai saat itu sering, tapi ini kayak multi Bi. Jadi ada yang satunya yang goib-goib semi goib begitu ya, satunya dohir. Jadi di kampung aku itu waktu tahun segitu kan masih banyak orang-orang yang memelihara kambing. Biasanya naruhnya di belakang rumah, di kebun-kebun Bi. Itu di kandang tapi ya. Enggak di pelataran rumah, ya di kandang Bi. Maksud di mana? Aja dimasukin bagian dapur situ kan. Kamar mandi itu ada kamu. Iya. Betul Bi. Itu di belakang rumah itu ada kandangnya kan tentu ini ya. Di atas begitu enggak naik ke atas, nggak nempel ke tanah ya? Nggak nempel ke tanah, itu nggak ada sangganya jadi ngambang begitu aja. Nggak digantung Bro Ayung. Digantung, kandang gantung ya, nggak ada saka-saka, ada tiangnya begitu, ada yang buat naruh pakan dan lain-lain. Jadi kampung waktu itu mencekam dikarenakan banyak warga yang kehilangan ya dalam bentuk rupiah, benda, dan lagi tadi ternak Bi. By the way, cerita yang lu kemarin yang orang kehilangan itu gimana, update-nya udah ada belum? Belum ada ya. Belum ada, tapi cukup senyap begitu. Sekarang lebih mendingan begitu ya. Nanti intensitasnya, frekuensinya itu berkurang. Berkurang. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya Bi. Jadi waktu itu
dimulai dari salah satu warga. Ini kan dia tinggalnya sendirian, kakek-kakek. Jadi kalau di tempatku itu ngetan terus ngalor. Udah masuknya ke desa Butterfly waktu itu sih. Tapi kan masih satu lingkungan. Ini ada suara teriakan malam-malam dari seorang aki-aki nggak jauh dari tongkrongan kami. Sebenarnya sih agak jauh, mungkin 100 meteran, tapi karena senyap banget. Gue nggak bisa Kampung. bayangin aki-aki teriak itu gimana, Bro. Tak contohin. Iya. Susah Masa Bi. kayak gitu. Ini gini. Gue malah bayanginnya kayak suaranya kambing loh. Nah Gitu. mirip, Iya, kayak mirip. gitu. Dia ngingu kambing, memelihara kambing, dia itu teriak. Akhirnya saru. Makanya kami nggak begitu perhatikan, terus nggak teknya enggak. Itu kambing gitu ya. Itu kambing. Gelemberan bayi itu nggak dipakani, nggak dikasih makan. Tapi kok berulang nadanya kayak orang dan semakin deket. Itu kayak gitu, wow, seperti itu. Kalau dari jauh itu mirip kayak kambing Jawa. Tapi makin ini suara makin deket, itu suaranya jelas. Tolong kayak gitu, tolong kayak gitu, Bi, suaranya. Ada kata-kata yang keluar. Gitu. Ada kata-kata yang keluar, dan dia tahu tongkrongan yang kemungkinan banyak anak muda, banyak orang waktu di malam jam-jam 12 itu di mana ya ke arah kami. Kemudian aku kan sama teman-teman itu mungkin ada bangsa 7 orangan lah, 7 orang, lagi-lagi ada gitar. Tapi waktu itu sesinya udah dangdut, Bi. Gitarnya senarnya cuma 4 lagi. Iya, karena pada putus-putus mau ganti kolekan eman-eman. Ya kan, mendingan buat rokok atau properti yang lain. Ya itu ya bassnya aja atau apa asal bunyi begitu ya. Itu kedengeran, kok lama-lama kayak orang jaluk tolong. Siapa ya? Itu langsung tahu ini suaranya Kaki Dangin lah. Dia bisa sebut aja Kaki Dangin. Masa Kaki Dangin emang kenapa? Akhirnya gitar ditaruh. Makin dari kejauhan. Berarti yang mau ke rumahku itu kan ada jalan ngalor. Di situ ada bis-bisan, tempat jagongan yang buat gitar-gitaran. Sekarang udah jadi musola. Itu ngelihat ngetan itu lurus. Ada suara, ada laki-laki tadi, Kidangin itu ketahuan Bi, dari walaupun udah ada listrik waktu itu ya, tapi kan masih jarang-jarang lampunya. Di dalam temaram gelap itu dia larinya aki-aki yang bungkuk, rada terseret kakinya. Bocah nom tolong kayak gitu. Bocah nom, anak muda tolong kayak gitu. Jadi dia sambil megangin kakinya, bocah langsung nyambut beliau kan, langsung arah ke sana, ada yang jatuh segala macam. Jadi yang tragis justru bocah-bocah yang nggak siap gitu, seret-seret itu kan langsung. Akhirnya, apa ada apa Ki? Kandang. Ngomongnya kandang. Lah ini kakinya sampean kenapa? Orang apa dia masih megangin kaki begini. Berdarah Bi, tapi nggak kelihatan ini banget karena gelap kan. Akhirnya dia itu masih di tempat. Sampean di sini aja, sampean nang kene biar kami yang ke sana. Berarti ditinggal 1-2 orang. Kita ngecek ke kandang. Kandangnya itu udah posisinya masih utuh sebenarnya, tapi terbuka di bagian bawah. Jadi itu kan biasanya pakai palangan-palangan gelondongan bambu yang keras itu ada jeda segini lah paling berapa senti buat merojolnya pilus genebok itu ya buat kotorannya itu. Tapi ini pura-pura ada kayak sobek ke koyak bawahnya gitu. Dan itu karena ada sinar kan, kita ada bawa senter, kambing pada berisik wow kayak gitu kan, kambing-kambing Jawa semua minggir keadaan kambing, tapi ada yang nyangkut di bolongan tadi itu gesrek begini kaki bawahnya gitu, lagi bener-bener pengen naik nggak bisa. Mana ada kaki atas. Iya ya Bi. Kaki bawahnya. Kaki bawahnya kambing itu kakinya bawah semua. Kalau di atas tangan cenderung begitu Bi. Iya, terus akhirnya loh kambing kayak gitu. Allahu Akbar, kita hampir teriak bareng-bareng. Jadi di separuh bokongnya sini, kambing udah bokongnya Bi. Ada kayak takut dibahas masalahnya. Ada itu krowok Bi. Jadi kayak digrawel gitu, digigit sesuatu yang giginya tajam dan ini banget. Jadi lebar begitu Bi. Krowok darahnya itu ngocos-ngocos begitu sama lendir-lendir lah. Itu nggak bisa bangun. Posisinya kayak gitu. Ini kayak kue, kok kayak gitu banget, ini dimakan apa? Itu kita lagi fokus ke sana, tapi di belakang tadi ya kandang kambing itu kan dapuran pohon-pohon pisang. Teratur sebenarnya di sananya ada sungai kecil yang kemarin dicerita, ada cerita-cerita ini yang ketemu sama sosok ratu di situ. Itu ada sosok yang berkelebat ke sana Bi. Kemana? Ke kali? Ke arah Butterfly. Oh iya. Ke arah kampung sebelah. Tapi bantaran kali, enggak ke kampung nyebrang. Kayak apa? Itu apa?
Itu akhirnya fokus ke kandang kambing lagi. Tolongnya apa ya? Moh kata Kambingnya anak-anak. jawab moh gitu. Enggak, temen-temen, soalnya belepetan, Bi, nggak mau kan. Kok kayak gitu banget, ini kenapa ya, kenapa? Itu akhirnya rame. Ternyata di kaki dangin sana, itu banyak warga yang mulai keluar, Bi, mulai keluar. Karena mereka juga dengar, tapi baru mipil keluar lah, pelan-pelan keluar. Kita akhirnya balik lagi, ngecek, tapi kayak nggak ada gunanya loh, Bi. Ya mau ngapain kayak gitu kan. Kambing nggak ada yang hilang, dihitung. Kambingnya piro, Ki? Dan ada satu teman yang memang ada saudara sama Ki Dangin, dia tahu kambingnya ada 9. Dihitung utuh, Bi. Tapi itu bandot, bener-bener bandot yang sedianya mau buat lebaran haji, itu kroak di sininya. Tuh, Ki, kambingnya merojol. Pas udah nyampe sana, merojol, itu kroak. Lah ya kue mas, itu maksud saya itu. Ditolongin apa? Ora, Ki. Primen katanya seperti itu, sambil kesakitan. Akhirnya dibawa, itu udah di tempat di kaki dangin, itu dibawa ke rumah warga, terasnya warga itu. Ternyata yang dipegangin kakinya ini berdarah, kakinya juga cowok. Wah, dipangan juga, kataku sama teman-teman. Kaki dangin juga Dimakan, digigit itunya. Tahu enggak, Bi? Dia itu ceritanya mau ngejar sosok itu, tapi kecangkol sama bilahan bambu kan tajam. Akhirnya membeset begitu lebar lah. Sobek Itu gitu ya. pegangin, terus akhirnya gimana, wis diikat-ikat pakai bujur, pakai sobekan kain ya. itu. Pokoknya besok, ini kan udah malam, besok dibawa ke puskesmas kayak gitu. Itu wis, Ki, sampean nggak usah pulang ke rumahnya. Anaknya kan ada, tapi kan anaknya di Jakarta. Rumah itu dikunci. Nginep akhirnya di warga tadi. Ya taruhlah namanya Wan Kusen begitulah, di rumah warga tadi. Akhirnya kita balik lagi ke tempat tongkrongan dengan beberapa warga. Kasus apa ya? Kue man, itu man tadi kita ngelihat ada sosok yang berkelebat di belakangnya kandang kambing. Kayak apa? Ya namanya itu kayak bayangan toh, kayak bayangan, kayak siluet, tapi posisinya nggak berdiri begini, Bi. Lebih kayak semacam, ya kayak kambing juga, Bi. Merangkak, Merangkak, membungkuk gitu ya. posisinya merangkak, tapi kaki depannya lebih tinggi, lebih panjang kayak gitu. Terus cepet banget lah, dia memang lari tapi kayak cepet. Maksudnya dari sini perpindahannya terlalu cepet lah untuk makhluk umum begitu loh ya. Sop. Apa ya? Ugaha, ada yang seperti itu nih. Ugaha jangan-jangan ada yang ngomong kayak gitu. Apa nih? Ora wis kayak Orang seperti tidak. iya, orang sedang ngomong. Tak balik baik. Nyanak balik baik. Balik kayak wedi gua, aku sih dicokot kehormatannya ya. Nya orang melu-melu. Iya, akhirnya iya itu ngomong tegang. Aduh, sebenarnya serem ini loh. Terus Akhirnya dia, "Lah Nyi, mau ngomong apaan?" Ora apa-apa, ya wis tak balik turun maning. Emang ngomong kayak gitu, tidur lagi. Itu jadi pertanyaan buat kita yang anak-anak muda sama tadi bapak tadi yang nolongin, ya ikut nolongin kaki dangin. Apa ya sebenarnya ya? Lah, urusan wedhus gimana? Monggo tanya sama kaki dangin lagi. Ki, cukup baik eman-eman diambil gorok mumpung belum meninggal. Rame-rame ya pemuda sama disponsori bapak tadi itu digorok, Bi. Ya mungkin asal-asalan. Yang penting nyebut nama Allah lah, pokoknya digorok terus diproses paginya buat bakar-bakaran. Daripada mati, Bi. iya sayang. Itu ternyata kejadian yang seperti itu nggak dialami sama Ki Dangin doang. Ada beberapa warga, berarti masih satu lingkungan kampung, tapi ini deket sawah. Dia sama sekali senyap, nggak ngelihat kayak Ki Dangin kejadiannya, nyampe dia itu sempat ngeliat sosok tapi bayangan begitu ya. Tapi tahu-tahu pagi-pagi udah ngelihat kandang kambingnya yang bagian bawah itu hancur. Terus padahal itu bambu keras gitu. Bambu keras. Terus ini satu kambingnya raib. Nah satunya lagi kayak gitu posisinya. Lobang juga. Jadi lobang tapi perempuan, bagian nenennya kan di belakang. Itu habis begitu loh. Tapi cuman kolat jadi sekarat begitu loh ya. Jadi gorok juga. Ini apa ya, kasus apa waktu itu? Jadi warga yang waktu itu ya tentu belum banyak kayak sekarang, mulai cemas. Ini targetnya memang sementara ini adalah ternak gitu ya. Kalau misalnya ke orang gimana? Orang-orang spekulasinya, Bi. Jangan-jangan orang ngelmo. Kalau misalnya macan, mana ada macan sampai ke situ? Iya, betul. Ya kan? Serigala apa maning? Apalagi ini jangan-jangan orang yang lagi praktik ilmu hitam atau apa. Akhirnya
warga mulai menyiapkan diri untuk malam berikutnya, jadi digilir ronda malam digilir. Seneng kan kita upeti kan ada kalau kemarin anggarannya pribadi, sekarang disokong oleh warga, oleh pemerintah setempat gitu ya. Akhirnya kita dengan gegap gempita menyambut itu semua dengan baik dan dipersiapkan siangnya tidur sepanjang hari gitu untuk menuju malam yang sejahtera. Iya, betul. Jadi di balik itu ada kemaslahatan lah. Kita itu senang banget. Dan lagi-lagi bergilir dari jam 9, jam 10 terus bergilir seperti itu. Nggak ada apa-apa, jelek. Jadi memang yang kalian lakuin itu apaan? Rondanya? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Dan targetnya selalu melihat kandang-kandang kambing warga. Aman. Dan berdoanya juga aman gitu ya? Berdoanya aman, jangan sampai kita ketemu gitu. Nah, dikala kayak gitu mulai senyap, ada kejadian lagi ternyata di desa Butterfly di belakang seperti itu, dan orangnya menyaksikan sendiri makhluk itu serigala katanya serigala asu tapi tototnya luida ya serigala ya, tapi mburine uang, belakangnya kayak orang. Badannya iya, malah kayak nganggo katok kayak gitu, kayak seperti pakai celana iya, jangan-jangan daden jadi kayak manusia serigala gitu. Kayak manusia serigala. Waduh, Wolfman. Werewolf. Ya akhirnya, waduh, ini jangan-jangan musuhnya apa sih gigi ini ya, Akhirnya kita, masa sih? Jadi lebih mencekam lagi. Tadinya mulai kendor, upeti nggak terlalu jalan, kenceng lagi, Kita mulai ronda lagi. Setelah ada isu gawat seperti itu, akhirnya semua kandang kambing itu udah dirapiin semua, dibantu sama warga. Kemudian tadinya kita cuma bertujuh, ada sumbangsih relawan dari tetangga kampung. Satu zakat ada berapa kampung yang berani lah, yang rumah sondegek preman. Lalu apa sih masalah kayak kue tok? Iya, kayak kue wedi. Iya. Apa cilikan teman katanya seperti itu. Mereka ngumpul. Gitu. Tapi ngumpul kebaikan buat warga, nggak kebaikan buat kami, pemuda setempat. Jatahnya berkurang harus dibagi sama mereka. Akhirnya kalau kita misalnya keliling, yang sekiranya rada aman kita, mereka itu didorong supaya mendapatkan kayak gitu, tempat-tempat yang serem, terus kemungkinan ada kemunculan serigala itu dari mana. Akhirnya benar, satu ketika mereka itu timnya mereka ada pura-puranya orang kita ada teman kita sendiri yang digabungin ke sana buat mata-mata itu. Pokoknya penuh dengan politik waktu itu, udah paham politik. Itu teriak, "Oi, sini ngalor!" Itu teriakan seperti itu. Ternyata benar ada kandang kambing yang memang sudah dideketin oleh makhluk itu. Jadi mereka itu nggak berani ngegap lucunya. Yang lucu mereka nggak bawa senter, tapi pas keliling ada makhluk di balik kandang kambing yang posisinya lagi merangkak seperti itu, Kemudian mereka kan langsung ke tempat kami, anak-anak ya, yang masih gitaran karena belum jatahnya muter. Anaknya ning kana, makhluknya anak, serigalanya anak ning kana, serigalanya itu ada di sana. Kenapa nggak ditangkap? Kenapa nggak digebukin? Buat apa? Parang segala macam dibawain. Aku sih mikir, ini kan wilayahnya kalian seperti itu, Wah, kayak gini banget lah akhirnya. Kita yang lebih cegar dari aku, Roni lah. Taruhlah Roni udah ada, mangkat katanya seperti itu. Ke sana, dibayang mangap posisinya diputar seperti itu. Kita ke bareng-bareng, bahkan ada di situ kan ada kali. Kali itu dulu masih difungsikan untuk buat hajat pinggirannya. Bantarannya itu adalah WC umum bersama. Jadi ada yang nginjek begituan segala macam dilawani demi tugas. Akhirnya kita menyaksikan bareng-bareng di gap. Ternyata yang punya kandang wedus, Mereka dia itulah emang lagi buang hajat di situ. Di situ posisinya jongkok. Posisinya jongkok daripada ke bantaran kali ada belumbangan yang buat buang kotoran kambing. Dia itu buangnya di situ. Buang air di situ. Berhubung karena gelap, mereka mau nangkep takut, padahal itu yang punya kandang kambing. Mau ngeder kabeh. Ki, maaf ya Ki, Eman waktu itu masih belum lagi ngising katanya seperti itu. Dia ngomong, asem nih. Ternyata yang punya kandang kambing. Aku ora serem ora. Aturan kita mau dapat penghargaan kalau menang yang lawan itu jadi kecewa. Oh, kayak gitu doang. Kesini mau nangkep wong ngising, aku bilang gitu kan. Ora Mas, temenan. Itu
kayaknya bukan itu tadi, Lui Dewa katanya, lebih panjang, bukan jongkoknya orang. Katanya, wis nggak usah dilanjutin. Nah di saat lagi kayak gitu ada teriakan, bener, ada teriakan warga. Nah ini yang aku bilang horornya campur, jadi dari berbagai segi. Ternyata kesempatan itu dimanfaatkan oleh pihak yang lain. Jadi isu-isu yang tadi semi goib gitu ya. Ternyata rumah tetangga kita itu yang dekat sawah itu kemalingan, bener-bener dogir kemalingan. Jadi yang dibawa dia punya ternak-ternaknya nggak hilang. Tapi zaman dulu kan TV berharga, TV sama kompo digondol. Jadi Mas tolong kayak kepreyan kata orang sini, tolong Mas itu kemalingan. Siapa? Tetangganya. Itu ternyata dikirain dia, ternyata dia yang vokal. Jadi yang kemalingan cuman mau TV mau ngetok katanya kayak gitu. Cuman satu-satunya TV radio punya anaknya nanti pulang Jakarta gimana? Radio kompo mau dinimpi. Iya. TV cuman satu-satunya tadi. Iya, TV cuman satu-satunya. Disetel juga arang-arangan, dinyalain juga jarang-jarang. Eman-eman listrik, engkau rusak. Tip diambil kayak gitu. Bapaknya si goblok kumprung katanya, ngomongin suaminya. Bapaknya goblok katanya, Pak, kayak anak suara apa? Lah, wedus. Dia punya ternak. Wedus gimana wong nang ngarep? Kan dia kan tidurnya di kamar belakang. Jadi di depan itu ada suara klotak-klotak. Ngakalin kunci. Itu pas udah lama suwe baru dia nengok suami saya pas nengok. Iya, Bu, TV-nya hilang karo tipe. Santai banget. Ya tak rawaki, tak jambaki, tak rawaki suaminya aku. Aku jadi ketol. Iya, Bi pada lecah-lecah kayak gitu. Goblok kok ngalang goblok dari tadi. Kalau yang aku wedi takutnya konon katanya yang maling kayak itu bukan satu orang dan bawa bayar senjata. Ya setidaknya kan kalau sampean keluar nggak sampai kejadian. Katanya kalau maling dahulu udah kegep dia pergi. Salah dina apa-apa kayak gitulah. Apes gitu ya. Apa sudah apes. Nah ini jadi PR kan buat pemuda sama PRT juga. Ini kok yang satu belum kelar, ada masalah yang lain lagi dan multi. Kita akhirnya musyawarah sama aki-aki yang paham hitung-hitungan hari B. Kayak wage kudune meneh, kudune jalannya ke sini. Kalian tuh, tapi kan kita di sini. Apen-apen, pura-pura itu kalian itu kalau mau nongkrong itu ngalor dulu, nanti ngadepnya ngidul. Nanti ketemu ketemu pasti ketemu. Maksudnya ketemu yang serigala apa yang ya loro-loro nih, serigala sama yang ini, yang maling. Padahal dapat penjelasan seperti itu, aturan itu sebuah petunjuk kalau kita meyakini, tapi semakin takut Muka-muka nggak ketemu, ngapain ketemu sih ya? Siapa tahu kalau ketemu kita dapat celaka, kalau dia hebat, kita nggak menang. Yang keduanya kalau ketemu beneran, proyek habis, Bi. Iya, selesai. Nah, proyek selesai. Akhirnya primen. Harus apa wis? Katanya seperti itu, nggak apa-apa wis. Yang penting kalau ini ya kita tangkap. Kalau dia hebat, ya melaju katanya. Nanti biar laporan, biar TNI yang ngurusin gitu, Bi. Akhirnya malam itu persis mungkin jam 12:30. Kembali kaki dangin yang dikerjain, kandang kambing kaki dangin. Dan itu dia kembali teriak, tapi kan udah dikasih kode. Kalau teriak itu yang jelas. Pokoknya kayak gitu aja Ki. Kalau ada apa-apa, ya wis itu ada teriakan kayak gitu. Akhirnya kita langsung, memang posisinya mau gelandung bahasanya itu keliling gelandung kampung. Itu apa? Ungkapan untuk keliling kampung itu gelandung. Udah deket sama itu kandang kambingnya si kaki dangin. Akhirnya kita memang menyaksikan sendiri ada makhluk seperti itu, Bi. Oh, kalian begitu ngedengar kaki dangin yang kedua kalinya langsung ke sana? Iya, mungkin 20 meteran langsung. Oh, berarti nggak jauh ya? Nggak jauh, kita ambil refleks, nggak lewat jalan kecil, langsung nembus kebun tadi pisang, langsung ke kandang kambingnya kita dangin. Dan entah kekuatan dari mana kita itu berani semua gitu loh. Refleks, karena kemarin kan banyak prank, banyak yang lucu-lucu. Terus pokoknya langsung ke sana. Alah paling kaki dangin ngising atau siapa kayak gitu kan, ada kayak gitu. Pas nyampe sana, kaki dangin itu cuman ada di daun pintu. Dia berdiri di situ. Pintu belakang rumah samping lebih tepatnya begitu. Dan kita ngelihat memang ada sosok itu lagi kayak gitu di bawah tapi lagi di bawah kandang kambing, tapi yang itu nggak bawa senter, lupanya begitu. Jadi nggak benar-benar nggak jelas.
posisinya panjang kayak manusia lah, begitu panjang, tapi bagian ini kayak gede kayak singa gitu loh. Kayak singa itu lagi nyawelin kakinya kambing digituin. Jadi kalau Dari bawah berarti dari dilubangi bawah, lagi gitu ya. tapi sebelah jauhnya kami begitu, karena sebelah sana kan nggak bisa ada kali ya, nggak bisa dilihat sebelah sana. Jadi kita itu walaupun mencar tapi kesini semua arahnya. Itu di bawah sana itu lagi ya. Kalau jenengan masalah itu lebih hafal masalah apa namanya kucing besar. Dia kalau mau gigit kan langsung mulut kan. Kalau itu pakai tangan ditarik begini, Vi. Kaki belakangnya ditarik begini. Kutut. Wah, suaranya tuh. Enggak, maksudnya kucing besar itu sebelum dia ngegigit, dia main cakar dulu. Sebelum nyakar, mereka nggak akan gigit. Iya ya, itu karena terus itu memang kayak ditarik tangan begitu, Bi, kayak manusia. Dan aku nggak, teman-teman kayaknya sepakat waktu itu selesai ya, nggak ada buntut seperti itu loh pokoknya. Benar-benar nggak ada buntut, itu jelas Kayak itu orang, siluetnya kayak badannya orang, kayak orang, tapi gede tinggi, palanya kayak ada rambut-rambutnya lah. Tapi sini moncongnya panjang, Bi. Moncongnya panjang. Itu ketika gitu, woi digituin karena sama teman-teman, aku takut, Bi. Halo, Gitu dia langsung, ya gitu. Atau yang lucu kan begini, foto orang dulu kan begini semua, Bi. Aduh, jadi nggak serem. Sorry. Akhirnya pas digituin, dia itu apa ya, padahal di bawahnya kandang kambing, serasa berdiri itu nggak ngalangin ini atasnya, nggak terhalang begitu, langsung berdiri, set, posisi kayak orang berdiri, langsung ke arah kali, pias kayak gitu aja, Bi, enteng banget. Dan itu cuma kelihatan hitam, teman-teman, kayak buntutnya ya, iya, itu lebih tinggi dari kami, jauh dari, pokoknya semungkin sedaun pintu inilah, nanti sekitar 180 segituan, tinggi pokoknya. Kita kan anak-anak dulu pendek-pendek, karena bocah sekarang banyak tidur tinggi-tinggi, Bi. Nah itu, Ki, kue siapa ya, Ki? Itu siapa ya, Ki? Oh, aku orang ngerti, katanya. Aku aja nggak tahu, makanya aku nggak berani keluar tuh melihat sosok itu, Ki. Akhirnya kita laporan sama tetua-tetua, ngomongnya, ya wis nanti kita doa bareng supaya kayak gitu nggak terjadi lagi. Ternyata di desa sebelah kidul emang ada kayak gitu isu kayak gitu, kayak di sana itu udah kayak rapet begitu loh penjagaan, Bi, waktu itu. Nah ini jadi kita semakin dagdik dan udut pas jangan ditendek kena, malamnya masih panjang kayak gitu kan. Kita begadangan lagi begitu, itu enggak di tempat kaki dangin sih ngomong medang nang kene bae yo, medang-medangan di sini ada budin, ada kacang. Nah, kayak menunya nggak beres, Bi. Lebih bagusan di tongkrongan. Orang lagi gampang, kalau ada apa-apa teriak lagi. Padahal malas banget di situ kan. Kita kembali lagi, mau kembali ke tongkrongannya, ke pos. Itu nggak ada kejadian apa-apa lagi. Iseng-iseng yuk. Itu kan mau jam 1:30 malam. Daripada nanti kita kecolongan, kita arahnya ke sawah. Di depannya Mang Ujang. Itu paham banget, di depannya Mang Ujang. Itu harus ngetrek, itu lewatnya muter gitu kan, letter L. Ini ada kayak orang pada jalan di pinggir kali itu loh. Ada orang pada jalan, melang. Bocah itu runtungan, nggak banyak yang ikut karena yang lain lah nggak bakalan ada kejadian lagi, udah pagi gitu. Cuman aku sama beberapa teman itu di pinggiran kali ada yang jalan. Cuman mungkin 9 orangan kalau dihitung, Bi. Banyak tinggi-tinggi semua. Kelihatan ada bawa parangnya atau sesuatu senjata yang panjang-panjang, tapi siluet semuanya. Orang mau nyuri kayak diniatin banget, jangan-jangan itu maling. Tapi kalau segitu banyaknya, kita nggak bakalan mampu ngelawan. Wis kita deketin, munduk di deketnya kali. Itu ada sekarang kan kayak pohon kelapa pada kena wereng ya, habis. Kalau dulu masih banyak. Itu di pongkornya pada ngumpul, tapi deg-deg di sininya, deg banget. Itu jangan-jangan ketahuan, jangan berisik, kita intipin aja. Mereka kayak lagi jalan tapi setengahnya musyawarah. Ngidul, ada yang ngomong ngalor. Ngidul boy ngalor, ngalor. Suaranya tuh bahasa Jawa, Bi. Aduh, pan proyek. Teman salah satu teman, taruhlah namanya Faizin. Ngalor boy, ada yang nyelemong, Bi. Bocah itu guyonan dalam hal apapun. Ada ngaji ya guyonan, tahlilannya guyonan. Bahkan kalau misalnya Al-Fatihah gitu, amin itu di lagu-laguin itu nyelemong, udah kebiasaan. Akhirnya orang itu langsung ngomong, hei salah, digituin, Bi. Kita itu nggak bisa lari, pokoknya kalau ke situ aja pura-pura apa kayak gitu ya. Orangnya nggak nyemperin, Bi. Tapi
temen maling ya, mereka langsung lari, ngomongin kayak gitu. Larinya ke dalam kebun yang situ pas pulang dari tempatku ngelihat ada sosok kunti. Oh iya. Kebun itu yang lebar itu ditungguin sama kami, satu disuruh pergi, ngubungin yang lain, itu pinggiran kali, letter L begini ya, ditungguin jarak-jarak 5 meteran orangnya, nungguin orang yang ini keluar, maling-maling itu, padahal prasangka sih, Bi. Tapi kalau bukan maling ngapain juga lari, ini nggak keluar-keluar, Bi. Tapi ini kan deg-deg, kalau kita masuk ke dalam, kita yang bisa dihabisin, kayak film Rambo itu loh. Akhirnya mereka pintar, dari dalam ngelemparin tanah yang digumpal, ngelemparin ke sebelah kidul ke sana, ke kali. Itu sudut kebun sini. Kita konsentrasinya ke sini. Mereka dari sebelah wetan keluar dari kebun. Wah, sialan metune mana? Keluarnya lewat sana ke kebun yang lebih luas lagi. Kalau sekarang kebunnya Bro Tommy udah lepas lah. Taunya kayak deg-deg kayak gini nggak beres, ya lanjutin aja lah. Itu selesai waktu itu. Tapi kita spot jantung itu ada sejaman, kira-kira jam 3 kita terusin ke depannya Mamang Ujang. Tapi takutnya yang tadi masih ke bawah, Bi, kami. Itu surung-surungan, yang depan siapa. Pas deketnya rumah seberangnya Mang Ujang, dulu itu dia itu taruhnya Bituripa, nama asli loh. Silakan kalau nonton. Bituripa itu suaminya melihara kambing. Itu kan target juga ya, kita ke sana. Pas udah deket, dulu di depan itu nggak ada rumah, yang ada bis-bisan itu nggak ada rumah. Dari jauh ada sosok, Bi. Bener-bener di situ ada lampu jalan satu yang masang baku dulu itu. Sosok siapa ya, muter-muter. Warnanya ya kan gelap tapi cuman temaram begitu. Ya kuning-kuning putih-putih kayak gitulah. Tapi rambutnya panjang. Kayak siapa di depan rumah, muter begitu, Bi. Tapi kita dari jauh, jaraknya mungkin 50-an meter, galang sama pohon-pohonan segala macam. Gak begitu jelas. Siapa ya? Setan apa maling? Jangan-jangan maling lagi. Orang genrenya lagi maling kan, Bi. Kemudian kita mendingan deketin. Enggak lah, kita nggak mau nyari masalah. Orang nggak apa-apa. Ini jam 3 dikit lagi orang mau subuh. Yang belain kita banyak. Kita mendekat. Pas makin deket, si makhluk tadi di depan rumah tua itu yang mau ke rumahku itu keliling ke belakang, dulu belum ada rumah Pak Haji yang gede. Nanti ke situ lagi, arahnya kayak gitu, muter terus. Loh, kok muter terus, itu siapa dideketin? Jangan-jangan Yuturipa. Tahu-taunya bener-bener di Yuturipa beneran. Dia keliling, maaf aja, dalam keadaan telanjang bulat, bener-bener Yuturipa di waktu itu. Sangat packaging, untuk anak muda ya. Maksudnya masih punya anak 1-2 lah kayak gitu. Kita ngeliat situ, Allah Akbar, butuh pada rapat-rapat bikin, jangan ngeliatin, tapi ini awas daripada rebutan ngeliatin itu. Akhirnya aku sebagai tetangga yang paling dekat sama dia kan, bocah dan kabeh taparani berani kesana. Jangan ikut-ikutan, kalian jangan ikutan, nanti kesempatan itu kan. Aku tak pikir mereka mandek di situ, dan ngikutin belakangnya aku. Yuk, sampai lagi apa? Ya Allah, langsung dia sampingnya itu ada palangan yang buat gantungan baju. Berarti sebelah barat rumah. Langsung dicawel, ditutupin begini, Bi. Itu ketutupan atasnya, bawahnya enggak. Berarti anduknya anaknya kan kecil. Angel, Bi, antara bawah atas. Ya penting penjutu begitu. Untung buat anak muda waktu itu. Sampai apa-apaan sih, yuk. Langsung, kok. Ya Allah. Di sini salah, Bi. Akhirnya masuk, rumah kan agak tinggi. Jadi teman-teman pada kayak gini coba, Bi. Masuk ini masuk, setelah itu keluar lagi, dia cuma pakai daster. Tak tanyain, sampean maksudnya apa keliling kayak gitu? Lagi akeh maling, Mas. Apa hubungannya sampean telanjang-telanjang bulut keliling-keliling? Jare wong tua kalau menyingkapi lagi akeh maling biar kita enggak kena malingan, rumah harus dikelilingin. Kita harus dalam kerajaan telanjang bulat. Ya ini mbok tuane sampean, kalau nininya sampean. Kalau sampean kayak gitu malah dihabisin sama maling, digarap sama maling. Iya ya. Berarti baru kabeh. Ya baru. Ya wis lah. Hitung-hitung sedekah katanya seperti itu. Bocah itu malam itu, Bi. Pokoknya nggak ada yang pulang nyampe jam 6 pagi nungguin sarapan. Jadi nggak ada nyeritain masalah serigala manusia itu, nggak nyeritainnya Yuturipa semua, Bi. Itu singkat aja ya kejadiannya sampai mau hampir sebulan. Tapi Yuturipa sih nggak pernah muncul dengan keadaan seperti itu lagi, Bi. Tapi
isu itu nggak tahu, katanya ketangkep atau apa orang pesugihan dengan cara kayak gitu lah, atau ilmu hitam tapi di desa lain. Itu, dan kita berangsur nggak ada seperti itu. Akhirnya hilang dengan Hilang, sendirinya. tapi maling-maling yang lain tetap ada. Aja ya, itu karena manusia gitu ya. Itu aja. Dan Apa kabar Yudhripa? enggak. Udah, berarti gitu aja ya. Oke, terima kasih Bro Ayung. Nggak serem ya, Bia? Kebayang. Enggak sih, serem. Kebayang. Gue suka kalau cerita-cerita tempo dulu kayak Ini gitu. loh, Bi, adanya gini. Padahal kita yang mau nge-gap, tapi di sini deg kayak Iya, gitu pasti rasanya, kayak Bi. gitu. Iya. Pasti kayak gitu. Oke, Bro Ayung, terima kasih ceritanya. Kawan-kawan semuanya juga terima kasih banyak. Langsung aja ditutup ya. Oke. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Apapun itu, selalu punya doa yang terbaik untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.